Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agusman. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang matriks rencana aksi bela negara, yang merupakan salah satu tugas keempat dari hasil pembelajaran saya di agenda 1. Nilai-nilai bela negara yang pertama yang saya jelaskan di sini, yang pertama cinta tanah air. Nah, di sini indikatornya yang pertama itu menghormati simbol-simbol negara. Kegiatan yang saya ambil di sini yakni mengikuti apel pagi. Ini dilaksanakan setiap hari di kampus Sulawesi Selatan. Ini merupakan salah satu penghormatan juga terhadap simbol-simbol negara. Yang kedua, menghormati bendera Indonesia. Nah, ini bisa dilaksanakan di setiap upacara ataupun kegiatan penurunan atau ketika dinaikkan bendera merah putih. Kemudian indikator kedua yakni saya bangga menggunakan pakaian khas Indonesia. Nah, di sini kegiatan yang bisa saya ambil yakni menggunakan pakaian baju batik yang biasa dilaksanakan di hari kerja itu seperti hari Kamis dan hari Jumat, maupun di acara-acara resmi lainnya. Kemudian ini biasa saya laksanakan di kampus Sulawesi Selatan. Kemudian nilai bela negara yang kedua yakni sadar berbangsa dan bernegara. Nah, indikator yang saya ambil di sini yakni menaati peraturan yang berlaku. Kegiatannya biasanya hal umum lah, berkendara dengan tertib. Nah, ini bisa dilaksanakan di setiap saat dan di mana saja. Berkendara kan itu merupakan kebutuhan umum yang kita lakukan di setiap hari, di mana kita ingin berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, wajib kita untuk tertib mengikuti rambu-rambu lalu lintas, yang mana di sini kita menjaga keselamatan pribadi dan juga keselamatan orang lain. Kedua, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Ini bisa kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Ini dilaksanakan di setiap hari kerja. Saya terapkan di tempat kerja saya di IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Kemudian indikator yang kedua yang saya ambil ini memahami sejarah, nilai-nilai, prinsip dasar yang mendasar pembentukan negara. Di sini saya mempelajari bagaimana sih sejarah Indonesia itu dari berbagai literatur, karena saya tidak ingin belajar dari satu tempat saja. Di zaman sekarang, di zaman teknologi yang luas ini, kita juga bisa belajar di internet atau media-media online, bisa juga di perpustakaan. Itu merupakan kegiatan-kegiatan positif yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar pembentukan negara. Kemudian nilai Pancasila yang ketiga yakni setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, indikator pertama yang saya ambil ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengikuti kegiatan religius di masjid. Untuk ini sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Bukan cuma saya sebagai beragama Islam, tapi rekan-rekan atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang beragama non-muslim pun, mereka bisa beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing. Nah, ini bisa dilaksanakan di sela-sela waktu ataupun di jam-jam di mana kita diwajibkan untuk beribadah, contohnya di masjid. Kemudian aktif dalam kegiatan gotong royong. Nah, ini bisa kita laksanakan di setiap hari libur. Kita sebagai aparatur sipil negara kan, kita harus rajin dan menunjukkan sikap bahwa kita ini mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan juga. Ini saya laksanakan biasanya di ya rumah, ataupun ketika waktu kecil juga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan gotong royong di dekat-dekat irigasi pesawahan. Nah, itu sangat seru. Kemudian indikator kedua yang saya ambil itu menjunjung nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Kegiatan yang saya ambil di sini senantiasa untuk selalu bergaul dengan sesama tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan. Kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai pemersatu atau perekat bangsa, kita harus bisa bergaul dengan siapapun. Kita tidak boleh memilih-milih, saya ingin bergaul dengan ini, saya tidak ingin bergaul dengan ini karena ini. Kita harus tetap idealis dan bisa untuk beradaptasi dimanapun kita bekerja. Kemudian yang kedua, kegiatan yang bisa saya ambil ini memberikan pengarahan dan pencerahan kepada pelajar tentang pentingnya persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Nah, contohnya saya kan di bagian pengasuhan juga. Saya bisa memberikan pengarahan kepada pelajar ketika saya sedang memberikan. Ini biasanya saya lakukan di kampus Selatan. Kemudian yang keempat, nilai Pancasila yang keempat, yang pertama itu rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Nah, indikatornya yang saya ambil di sini bersedia untuk mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kegiatan yang saya ambil seperti yang saya ikuti sekarang ini, mengikuti program latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, meskipun latsar CPNS merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, tapi itu merupakan salah satu yang termasuk dalam untuk memajukan bangsa dan negara. Karena tanpa kita mengikuti kegiatan latihan seperti ini, maka kualitas kita untuk menjadi pegawai negeri sipil bisa lebih matang untuk terjun langsung di dunia pekerjaan. Ini saya laksanakan di tempat kerja saya di sekarang ini, yakni di kampus Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, saya harus menjadi ASN di lingkungan Sivitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dimana saya harus bisa untuk menjadi pegawai yang teladan tanpa melihat sesuatu hal untuk melakukan pekerjaan. Jadi saya harus konsisten untuk terus berinovasi di tempat kerja saya, yakni di kampus Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, yakni saya harus yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara ini tidak sia-sia. Nah, untuk percaya terhadap hal tersebut, saya akan melakukan sharing atau memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar terkait nilai-nilai bela negara. Nah, ini biasanya saya lakukan di setiap mengambil apel di Satuan Praja. Kemudian yang kedua, yakni senantiasa mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang bisa saya jelaskan, yang pertama itu kemampuan awal bela negara. Nah, di sini kemampuan awal bela negara kan mendasar seperti meluangkan waktu untuk senantiasa berolahraga kan. Ini bisa dilakukan dimanapun, seperti di lingkungan kampus Sulawesi Selatan juga saya bisa melaksanakan olahraga bersama dengan pelajar sambil menunjukkan rasa kebersamaan dan kedekatan saya terhadap pelajar. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan, yakni memberikan motivasi kepada pelajar terkait pentingnya kesehatan bagi kehidupan. Nah, ini kesehatan sangat penting sih menurut saya, karena tanpa kita sadari dengan kondisi kita yang kurang fit, kurang sehat, ketika mengikuti aktivitas itu tidak akan berjalan dengan
kedua memakan makanan bergizi. Ini merupakan salah satu bentuk pola hidup sehat untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Ini bisa dilaksanakan di mana saja juga, bisa di rumah, dan itu dilaksanakan di kampus lain. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai apa saja sih rencana aksi bela negara yang akan saya laksanakan selama latihan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri. Tetap bangga melayani masyarakat, tetap terapkan berakhlak di hati aparatur sipil negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.